Sobat berbagi info, apa kaitan lambang kerajaan Islam Samudra Pasai dengan Garuda Pancasila? Kedua-duanya sangatlah mirip, yuk disimak ulasan kami setelah berikut ini. Seperti pernah diulas terdahulu, menempatkan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, perancang lambang negara Garuda Pancasila, pada tempatnya, Garuda Pancasila telah terbukti merupakan rancangan Sultan Pontianak ke-7 itu. Tapi, apa sebenarnya kaitan lambang negara kita dengan lambang kerajaan Islam Samudra Pasai yang menurut sejarah telah berdiri sejak tahun 1267 itu? Jika tak ada hubungan apapun, kenapa keduanya secara visual tampak begitu serupa? Jika Garuda Pancasila memuat lambang sila-sila Pancasila dan tanggal bulan tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka lambang kerajaan Islam Samudra Pasai berisikan basmalah, syahadat dan rukun Islam. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Islam Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Keberadaan pemerintahan Islam di Nusantara ini pun tercantum dalam kitab Rihlah ila el-Masyriq, Petualangan ke Timur, karya Abu Abdullah Ibnu Battutoh, tahun 1304 sampai tahun 1368, seorang petualang dan penjelajah samudera yang namanya sudah tak asing lagi di telinga kita. Kembali ke Garuda Pancasila, jika lambang negara kita itu dirancang oleh Sultan Hamid II atas perintah Bung Karno, maka lambang kerajaan Islam Samudra Pasai konon dirancang oleh Sultan Zainal Abidin, yang kemudian disalin ulang oleh Teku Raja Muluk At-Tahashi bin Tokuchi Ismail Sidi At-Tahashi. Sobat berbagi info, apakah suatu kebetulan belaka bahwa perancang kedua lambang negara kerajaan ini adalah dua orang sultan yang beragama Islam? Sukar dipercaya bahwa antara kedua lambang itu sama sekali tak terkait satu sama lain. Sebaliknya, banyak kalangan percaya bahwa lambang kerajaan Samudra Pasai ini merupakan inspirasi bagi lambang negara Garuda Pancasila. Jika pada lambang Garuda Pancasila, sila pertamanya berlambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa, maka pada lambang Samudra Pasai berupa lafal kalimat syahadat. Bukankah keduanya mengandung filosofi yang sama, yakni pengakuan pada keesaan Tuhan, yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai tauhid? Apalagi dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diilustrasikan dalam cengkeraman kuat Sang Garuda sebagai prinsip berbangsa, yang konon juga merupakan istilah lain bagi prinsip luhur manunggaling kawula gustinya Syekh Siti Jenar atau bahkan wahdatul wujudnya Mansur Al-Halaj. Apakah sebuah kebetulan juga bahwa letak lambang tauhid ini sama-sama berada di dada kedua burung itu? Yang boleh jadi bermakna simbolis bahwa keimanan kepada Dia yang Maha Esa itu tak lain adalah di dalam dada kita adanya. Meski harus diakui bahwa jawaban atas semua pertanyaan itu hingga kini masih belum jelas bagi kita, namun patut kita akui bahwa betapa cerdas, bijak dan wasisnya para pendahulu kita dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berharga bagi kehidupan berbangsa kita, baik sejak awal kemerdekaan, saat ini, maupun ke depan. Selengkapnya, berikut ini penjelasan semua lafal yang ada pada lambang kerajaan Islam Samudra Pasai seperti gambar di atas, pada sayap kanan, atas, awal kalimat basmalah, Bismi pada sayap sebelah kanan bawah. Asyhadu an la ilaha pada ekor, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah pada kepala dan sayap sebelah kiri. Atas, kalimat basmalah melengkapi kalimat pada sayap sebelah kanan atas. Allahu ar-Rahmanir Rahim sayap sebelah kiri. Bawah, kalimat syahadat melengkapi pada sayap sebelah kanan, bawah ilallah.